Sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya hingga kini masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena menuduh pasangan calon dari nomor urut 2 melakukan banyak pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk itu, Iwan Iip memohon Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, mereka juga berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tasikmalaya menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di 6 kecamatan dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Diwawancarai via video call Sabtu 6 Februari 2021, kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya yang juga pernah menjadi kuasa hukum KPU RI dalam sengketa Pilpres dan Pileg 2019, Ali Nurdin, menilai gugatan yang dilayangkan pasangan Iwan Iip itu tidak berdasar dan di dalamnya memuat kesalahan-kesalahan telak. Saya akan merujuk kepada pertama dasar kewenangan mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara itu. Itu yang menurut kita tidak berdasar. Yang kedua dilihat dari persyaratan. Yang ketiga kan gini, dalam beberapa perkara di pemilu legislatif, itu kan ada beberapa kesalahan telak yang dilakukan oleh pemohon. Misalnya dalam permohonannya, pemohon mencantumkan permohonan untuk meminta pembatalan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Itu di dalam permohonannya ada begitu. Nah kalau begitu kan obskur istilahnya. Anda mencantumkan daerah lain di dalam satu daerah pemilihan yang lagi dibahas. Dalam waktu pemilu legislatif, kesalahan begitu itu langsung dinyatakan tidak dapat diterima, permohonannya ditolak tanpa melihat pokok perkara. Walaupun perkaranya kuat misalnya. Tapi karena ada kesalahan itu kesalahan yang termasuk kategori kesalahan fatal. Itu akan menjadi alasan untuk ditolaknya permohonan. Yang kedua, di dalam petitumnya, dia akan meminta satu pemilihan yang bersifat alternatif. Oleh Mahkamah Konstitusi, permohonan yang dianggap tidak bersesuaian, itu akan ditolak. Atau istilahnya tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi persyaratan. Karena dianggap obskur. Contohnya apa? Di satu sisi dia mohon ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi di sisi lain dia minta pemungutan suara ulang begitu. Itu kan menjadi bertentangan. Dalam kasus di Tasikmalaya, dia minta diskualifikasi, tapi dia meminta pemungutan suara ulang. Apalagi tanpa melibatkan calon nomor 1 dan nomor 3. Ketika tidak melibatkan paslon 1 dan 3, ada nggak depositanya? Kenapa mereka tidak dilibatkan? Kan harus ada dasarnya dong. Kenapa mereka tidak dilibatkan? Kalau mereka tidak dilibatkan tanpa ada alasan yang jelas, itu mencederai demokrasi dong. Ya nggak? Apa salah mereka sehingga mereka tidak harus dilibatkan? Apalagi ketika di dalam positanya atau argumentasinya tidak ada. Kan tidak ada di dalam permohonan-permohon. Coba aja lihat. Ada nggak mengungkit-ungkit pasangan calon nomor 1 dan 3 di dalam permohonan? Kan tidak ada. Nah kalau tidak ada, tiba-tiba di belakang tidak dilibatkan, itu kesalahan fatal menurut saya. Yang kedua, berkaitan dengan adanya pemungutan suara ulang di 6 kecamatan tadi. Apa dasarnya sampai harus dilakukan pemungutan suara ulang? Kan begitu. Apa dasarnya coba? Apakah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu terbukti secara sistematis terstruktur di 6 kecamatan itu? Lantas, apa rekomendasi Bawaslu terhadap di 6 kecamatan itu? Kan tidak ada. Kan yang berwenang untuk menangani pelanggaran TSM adalah Bawaslu. Tanya ke Bawaslu, ada nggak rekomendasinya? Ada nggak kesalahan itu yang menimbulkan rekomendasi PSU begitu? Kan tidak ada. Justru ini yang menarik. Bawaslu merekomendasikan diskualifikasi itu atas pelanggaran pasal 71 ayat 3.
sertifikasi wakaf. Nah sekarang coba lihat di permohonan pemohon, argumentasi pelanggaran sertifikasi wakaf kan tidak ada. Kalau tidak salah hanya sekitar 4 baris begitu, 1 alinea saja di angka 15. Sedangkan permohonan pemohon pada umumnya mengupas pelanggaran-pelanggaran yang lain. Akan tetapi ada nggak rekomendasi Bawaslu? Jadi kalau mau dipersoalkan ya persoalkannya ke Bawaslu dong. Kenapa Bawaslu tidak memberikan rekomendasi pelanggaran? Kan yang terbukti hanya 1, yang camat begitu. Yang Satpol PP kan di dalam proses. Dan dari fakta itu kan tidak kelihatan apakah itu merupakan yang sistematis ataukah spontan, terstruktur ataukah perseorangan begitu ya, masif ataukah lokal begitu. Dan setahu saya tidak pernah ada putusan mahkamah gara-gara pelanggaran TSM. Coba cek di Pilkada 2015 sampai dengan 2018, ada nggak pemungutan suara ulang gara-gara TSM? Pelanggaran TSM nggak ada. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pemungutan suara ulang karena pelanggaran TSM itu hanya terjadi dalam Pilkada sebelum Pilkada 2015 berkaitan dengan pelanggaran money politik yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat 1 Jungto 135A. Itu juga menjadi kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu. Oleh karena sudah ada pembagian tugas itu, maka mahkamah tidak masuk ke wilayah itu. Makanya dalam pertimbangan hukumnya mahkamah tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang memaksa mahkamah untuk mengambil alih kewenangan dari lembaga lain, karena itu akan menjadi presiden buruk ke depan. Berkaitan dengan tadi tuntutan PSU di 6 kecamatan, kami melihatnya bahwa tuntutan itu tidak berdasar dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Apa alasan hukumnya? Dan kalaupun ada, maka tidak langsung ada putusan PSU. Harus ada pembuktian dulu, sidang untuk melakukan pembuktian. Jadi pemohon mengajukan saksi-saksi, ahli, termohon juga sama. Baru setelah itu mahkamah memberikan putusan, apakah putusan akhir atau putusan sela. Jadi nggak akan mungkin, saya berpendapat ya, misalnya dalam putusan tanggal 16 atau 17 tiba-tiba di Tasik dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi kalau ada gosip yang beredar akan ada pemungutan suara ulang, menurut saya itu tidak tepat. Karena kalaupun masuk ke pembuktian, itu tidak akan pernah ada putusan seperti itu, tapi akan masuk ke tahap pembuktian dulu.